Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Jika kalian menyukai video ini silahkan like, kemudian tekan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru, tekan lonceng. Mantap bosku! Welcome back to my channel. Halo teman-teman, selamat Hari Raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi di video kali ini saya meminta maaf kepada teman-teman jikalau ada di antara salah satu video saya yang melukai hati teman-teman, itu baik disengaja maupun tak disengaja. Saya meminta maaf dari lubuk hati saya paling dalam. Untuk di video kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman seberapa pentingnya dan sangat dianjurkannya bagi orang mampu untuk melakukan kurban pada hari raya Idul Adha. Nah, hari raya kurban itu identik dengan penyembelihan hewan-hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan yang mana daging-dagingnya itu dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ibadah berkurban ini datang pertama kali diperkenalkan dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana pertama datangnya kurban ini di situ Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara dia meminta Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana Nabi Ismail alaihissalam ini adalah putra kesayangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan juga di dalam riwayat Nabi Ismail lahir itu pada saat Nabi Ibrahim mendekati usianya ke 100 tahun. Nah, bahkan di usianya yang sudah senja itu Nabi Ibrahim meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikarunianya seorang anak. Nah, alhasil Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, yang dimana dikarunianya seorang anak yang sangat penyabar, yang mana itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Terlebih lagi ketika Nabi Ismail sudah beranjak besar, atau yang disebutkan dalam riwayat itu ketika umurnya 14 tahun itu, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menguji ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya atau putranya, yang dimana perintahnya itu Nabi Ibrahim harus menyembelih putranya yaitu Ismail. Nah, perintah ini disampaikan langsung melalui mimpinya. Kemudian Nabi Ibrahim ini menyampaikan kepada anaknya untuk meminta pendapatnya seperti apa. Nah, kalau kita mau sangkut-pautkan dengan realitanya hari ini, bapak yang mana sih rela mau menyembelih anaknya sendiri, dan anak yang mana yang rela atau ingin untuk disembelih. Bahkan percakapan antara Nabi Ibrahim dan putranya itu sudah termaktub dalam Al-Quran, yang dimana Nabi Ibrahim mengatakan, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku telah menyembelihmu. Maka fikirkan dan bagaimana pendapatmu." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Nah, Nabi Ismail yang bukannya sedih atau takut, Ismail pun yang juga melihat mimpi ini sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, pun menjawab dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Nah, dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun membaringkan Nabi Ismail di atas pelipisnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surah Asy-Syaffat ayat 104-105. Yang dimana bunyinya seperti ini. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Nah, dari kejadian ini, atau balasan yang diterima oleh Nabi Ismail dan Ibrahim atas keikhlasan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun langsung mengubah Nabi Ismail itu menjadi hewan sembelihan yang sangat besar. Nah, dengan adanya peristiwa itu dimulailah kegiatan berkurban itu mulai di setiap hari raya Idul Adha hingga berlangsung pada saat sekarang ini. Nah, terakhir yang saya mau sampaikan kepada kalian, hikmah dibalik berkurban ini adalah dijadikannya sebagai momentum untuk kita mengingat dari kejadian besar itu, yang termaktub dalam kisah Nabi Ibrahim dan putranya, yang dimana kisah ini mengajarkan kita untuk lebih taat dan lebih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan hukum kurban ini sifatnya sunnah, yang hanya dilakukan bagi orang yang mampu. Jadi
Sampai di sini video untuk di video kali hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.